Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Adolfina Maru dengan NIM 10201963333. Saat ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran. Dalam usaha memahami strategi pembelajaran, terlebih dahulu kita perlu memahami variabel-variabel pembelajaran yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Kemudian, kondisi pembelajaran dapat dikelompokkan dalam 3 hal, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu pernyataan tentang hasil pembelajaran yang diharapkan. Kemudian yang kedua, karakteristik bidang studi, yaitu aspek-aspek yang dapat memberikan landasan yang berguna dalam mendeskripsikan strategi pembelajaran. Yang ketiga, karakteristik siswa terkait dengan kualitas individu seperti bakat, minat, gaya belajar, dan lain-lain. Kedua, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang merupakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil belajar meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian ini yaitu cara untuk menata isi suatu bidang studi yang berhubungan dengan pemilihan isi atau materi, penataan isi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu strategi penyampaian. Strategi penyampaian ini yaitu cara untuk menyampaikan pembelajaran pada siswa. Yang ketiga, strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan ini yaitu cara untuk menata interaksi antara siswa dan variabel pembelajaran lainnya. Kemudian kita masuk dalam hakikat strategi pembelajaran. Sebelum mengurai lebih jauh tentang strategi pembelajaran, perlu menjelaskan tentang perbedaan beberapa istilah, yaitu teknik, metode, strategi, pendekatan, dan model pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, yang di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Kalau dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, dan yang kedua itu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Kemudian yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini merupakan rencana atau tindakan yang termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Singkatnya, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang untuk mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Yang kelima yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran ini adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam
tutorial, dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Demikianlah materi yang saya sampaikan.